Yasmin. Keajaiban aku udah datang. Yasmin, saya siap membantu buat menyembuhkan ingatannya Langit. Terima kasih, Renata. Terima kasih kamu sudah mau datang. Terima kasih, Renata. Kamu udah buat tante. Ya Allah, kenapa setiap melihat Tante Yasmin sedih, lihat dia menangis seperti ini, hatiku ikut merasakan sedih. Ya Allah, kenapa rasanya seperti ini? Kenapa rasanya seperti aku memeluk ibu aku sendiri? Makasih ya, Renata. Sekali lagi Tante ucapin terima kasih. Ya. Ini berarti banget buat Tante. Sama-sama, Tante. Yasmin, kamu jangan seperti ini ah. Sikap kamu terlalu berlebihan, gak enak dilihat banyak orang. Ya Kak, maaf. Aku ke bawah suasana. Iya kakak paham, tapi kamu kontrol dong diri kamu. Oh ya Tante, ini saya harus ngelakuin apa ya? Terus Langitnya mana? Oh, nanti Tante jelasin. Sekalian aja kita masuk dulu, nanti ketemu dokter juga. Sambil nunggu Langit datang. Ya, oke. Ya, ya. Kaya, banyak duit. Hidup jadi orang kaya, pasti banyak duit. Duit. Asik kamu jogetin, Sepertinya nih anak nggak perhatiin gue nggak pakai tongkat deh. Aman lah. Bentar. Masih sakit, Pak. Enggak, tadi saya pikir kaki saya udah kuat, ternyata lama-lama ditekan ke bawah gitu makin jadi semakin sakit tangannya. Oh, belum kuat berarti, masih sakit banget nih. Pelan kalau gitu, Pak. Mas, Kaki kayaknya. kamu itu ngelayap kemana aja sih? Dari tadi siang kamu tuh nggak ada. Aku bosen di rumah, cari angin tadi keluar. Tapi setelah keliling-keliling tadi, aku merasakan aura-aura keberuntungan. Aku yakin sekali, sebentar lagi pasti kehidupan kita akan berubah, jauh lebih baik. Mas, keberuntungan gimana sih? Ini aja tempat tinggal kita masih nebeng sama Fajar. Hei, kamu percaya sama saya? Ini feeling seorang bapak. Tapi aku sih percaya sama Bapak ya, Bu. Aku aja udah ngerasain loh keberuntungannya. Meskipun aku emang bukan anak Bapak ya. Kamu menang undian? Dapat berapa miliar? Hah? Ini sih lebih dari ratusan miliar, Pak. Wah, iya. Aku habis ketemu sahabat lamaku, Pak. Habis itu dia mau nikah. Bukan duit. Ini mah lebih berharga dari uang, Pak. Masalahnya nih, sahabatku ini udah
deket banget sama aku. Aku anggapnya udah kayak saudaraku sendiri. Dan menurutku, dia ini adalah orang kedua terbaik setelah Ibu Panti. Ya. Kamu bener, Jar. Rasa nyaman itu nggak bisa diganti dengan uang sebanyak apapun. Dan rencananya sih, aku pengen ngajak kalian berdua juga ke acaranya. Mau ngajak kita berdua? Untuk apa? Kita kan nggak kenal. Bu, aku kan sekarang lagi bahagia banget nih ya. Aku juga pengen kalian berdua ngerasain dong. Kan kalian udah kayak keluarga aku sendiri. Biar aku aja yang buka. Kalian? Ampun bang. Pantesan aja lu ngumpet di sini selama ini ya. Gak balik-balik kampung lagi lu ya. Hah? Makan nih. Gak usah ikut campur. Diam, gak usah ikut campur. Ya Allah, Mas. Ini ada apa sih sebenarnya? Jangan sakitin Mbak Joan lah. Ya bang, ngapain sih terobos sama orang? Bayar dulu utang dia. Udah lama dia gak bayar hutang. Malah kabur ke Jakarta lagi. Ya Allah, Mas. Kamu nggak di mana-mana bikin masalah aja. Selalu masalahnya hutang. Maaf bang, saya benar-benar gak punya duit sama sekali bang. Ini saya aja numpang bang di rumah mas ini bang. Kaki saya lagi sakit. Tangan saya juga sakit, hidup saya lontang-lantung bang, beneran bang. Bukan urusan gua itu. Gini aja bang, abang kalau mau ajar saya, mau habisin saya, bawa saya keluar aja bang. Jangan di rumah ini bang. Jangan bikin kacau di rumah ini bang. Kasihan istri saya bang sama mas ini udah kasih tumpangan bang. Oh, itu mau lo. Oke? Oh. Ayo. Jahat kamu, Langit. Kamu tuh jahat. Aku udah ngelakuin semuanya buat kamu. Aku udah korbanin semuanya buat kamu. Tapi kamu malah bohongin aku. Aku tahu apa yang harus aku lakuin ke kamu, Langit. Kalung udah beres, sekarang tinggal ngurusin Luna. Beliin bunga, mungkin dia akan suka kali ya. Halo? Iya, Pak? Ke kantor sekarang. Oke. Aku ke sana sekarang, Pak. Iya. Luna, aku minta maaf ya.
ini papa aku minta datang ke kantor. Nanti setelah itu, aku pasti akan temuin kamu. Apa lu, hah? Lu mau nantangin gua? Udah bosan hidup lu. Bentar, Bang. Bang, saya di sini bukan cuma cari masalah, Bang. Justru saya mau nengahin abang sama bapak. Ya, saya yang bayar utangnya. Fajar, jangan nak. Ini masalah ibu sama bapak. Iya, Jar. Biar bapak yang nanggung semua resikonya, Jar. Pak, Bu, aku tuh udah anggap bapak sama ibu kayak orang tuaku sendiri. Ini tolong jangan nolak ya. Lagian kasihan kan Renata kalau bapaknya diambil sama preman. Berapa utangnya, Bang? 10 juta. Aduh, banyak banget lagi utangnya. Mana cukup tabungan gue. Untuk mengembalikan ingatan langit memang tidak bisa instan. Tapi kalau ada bantuan orang terdekatnya, seperti pacarnya, mungkin bisa mempercepat penyembuhan ingatan langit. Tapi aku bukan pacarnya Langit. Tuh kan Renata, dokter aja bilang kayak gitu. Gimana aku harus bilangnya ke Tante Yasmin kalau itu semua cuma pura-pura? Aku sama Langit gak pernah punya momen indah. Gimana cara aku buat ngebantu ngembaliin ingatan Langit? Tante yakin kok, kamu pasti bisa bantu Tante untuk mengembalikan ingatannya Langit lagi. Karena Tante pernah lihat cara Langit memandang kamu dan cara kamu memandang Langit. Kalian berdua itu jatuh cinta sekali. Tante yakin ini akan berhasil. Renata, kamu harus ingat, pernikahannya Langit dengan Luna itu cuma hitungan hari lagi. Jadi sebisa mungkin kamu harus ngebalikin kenangan kamu sama Langit. Ya. Sebenarnya semua keluarga harus bisa untuk memulihkan ingatan langit. Salah satu caranya dengan mengingat-ingat kembali kejadian penting sebelum kecelakaan itu terjadi. Dokter, apa mungkin ingatan anak saya itu bisa kembali dalam waktu cepat? Tidak ada yang tidak mungkin, Bu, sebelum kita coba. Malah bengong lagi lu. Hah? Lu mau main sama gua? Hah? Tolong anak gua. Iya, mau aja lu. Enggak, Bang. Hah? Jangan, Fajar gak ada hubungannya sama Johan. Lu jangan ikut campur ya. Tunggu sini, Bang. Saya siapin uangnya. Nah, kan gampang urusannya kalau gini. Gue yang utang, ada yang nanggung masalah gue. Saya baru ada 4 juta. Saya cari dulu.
Bisa hebat. Fajar, kamu gak perlu melakukan hal ini, nak. Ini gak ada hubungannya sama kamu. Ini semua masalah Pak Johan, suami ibu. Kamu gak ada hubungannya, nak. Ini masih kurang 6 juta ya? Gue nggak mau tahu. Secepatnya, lu cari sisanya. Kalau sampai gue balik lagi ke sini, uangnya nggak ada, gue berak-abrik nih rumah. Paham lo? Lu juga mana? Iya, Bang. Tuh. Mas,